Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Bu Pipin. Maaf mengganggu waktunya ya Bu ya. Iya. Saya mau nanya nih Bu, nanti besok kita ada supervisi ya Bu ya? Iya. Hari Kamis Bu. Hari Jumat. Oh hari Jumat, Iya. ya hari Jumat ya Bu ya. Iya. Di kelas mana itu Bu? Di kelas 11 TKR 1. 11 TKR 1 untuk mata Iya. pelajaran Pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. kelistrikan ya. Iya. Oke. Kendaraan ringan. Kendaraan ringan. Iya. Sudah dipersiapkan Bu untuk nanti supervisi modul A-nya sudah siap? Sudah. Iya. Kira-kira nanti tujuan pembelajarannya akan dicapai pada saat pembelajaran nanti apa ya Bu? Tujuan pembelajarannya saya turunkan dari CP ya yang sudah ada, itu siswa nanti atau peserta didik setelah belajar dengan saya itu bisa melakukan perawatan dan perbaikan untuk baterai sesuai dengan SOP dan menggunakan APD yang sesuai. Jadi siswa dapat melakukan Perawatan dan perbaikan dan perbaikan baterai ya Bu ya? baterai Iya, sesuai dengan SOP. sesuai dengan SOP. Ya, sesuai dengan SOP dengan menggunakan APD yang benar. Oke. Kira-kira Bu, untuk nanti pada saat pembelajaran nanti area pengembangan yang ingin dicapainya apa Bu? Untuk peserta didik ya, karena sekarang itu berpusat ke peserta didik ya. Nah, ini kan anak itu baru kelas 10. Kelas 10 baru naik ke kelas 11. Tentu saja di sini anak nanti akan saya tujuannya dia benar-benar bisa melakukan perawatan dan perbaikan baterai gitu. Dapat melakukan perawatan perbaikan baterai ya? Iya. Yang Eh, real ya. Iya, secara nyata ya, Iya, secara nyata. perbaikan baterai. Strategi yang sudah dipersiapkannya apa Bu? Ada strateginya. Yang pertama, karena ini saya awal pembelajaran ya, yang pertama tentu saja saya akan menanyakan dulu kesiapan mereka ya, terus persepsi atau pengetahuan awal dari mereka, terus selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan sambil mereka juga membuka buku dan mencari informasi dari buku. Dan nanti untuk prakteknya saya akan bawa mereka ke bengkel yang melakukan perawatan dan perbaikan dengan menggunakan alat-alat yang digunakan atau yang diperlukan pada saat melakukan perawatan dan perbaikan baterai gitu. Ya, strateginya nanti pada akhirnya anak bisa mempraktekkan Bisa mempraktekkan bagaimana perawatan dan perbaikan baterai. Oke Bu. Betul. Mudah-mudahan nanti besok hari Jumat tidak ada halangan ya Bu ya, Iya, dan amin, berjalan amin. lancar. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sampai jumpa Sama-sama. nanti di hari Jumat ya Bu ya. Iya, Iya. mangga Mangga di Ibu. antas. Iya, Iya. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi, Nepal luar biasa. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Ketemu lagi dengan Ibu ya. Walaupun mungkin ada beberapa yang belum kenal dengan Ibu. Hari ini pembelajaran Ibu kita kedatangan tamu. Ini Ibu Pipin, guru PIPAS. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, karena ini pertemuan pertama Ibu dengan kalian dan Ibu baru masuk di kelas kalian hari ini ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka Ibu akan memperkenalkan diri Ibu dulu ya. Sebelum nanti Ibu akan mencari tahu siapa kalian ya melalui absen ini. Oke. Udah ada yang tahu nama Ibu? Siapa? Nama Ibu Ainul Hayati. Di sini Ibu mengajar mapel atau mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan ya. Kami silahkan pimpin doa. Sikap berdoa dalam hati mulai. Berdoa dicukupkan. Sikap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian dulu sambil Ibu ingin tahu ya, yang kalian tuh yang mana ini nih. Yang pertama Adi Nurdiansyah, mana? Oke, Adi ya. Adi TO berapa asalnya? TO 1. Agung Kurniawan. Agung, TO berapa Agung? Ahmad Mirali ya. Ahmad. Oke. Nah, sebelum dimulai pembelajaran, Ibu ingin tahu dulu siapa yang sudah tahu di dalam kendaraan itu yang termasuk kelistrikan apa saja? Yang termasuk kelistrikan dalam mobil?
Sistemnya lampu, betul. Apalagi kabel-kabel, lampu sen, betul. Baterai, power window, ya. AC, ya. Nah, itu diantaranya berarti kalian sudah rada tahu ya. Cuman sebelumnya di sini karena ibu juga harus tahu kondisi kalian sebelumnya ya. Ibu ingin menggali dari kalian ingin tahu dulu latar belakang kalian bagaimana tentang kelistrikan di sini. Ibu punya beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya, karena nanti ibu juga di sini menyangkut kelistrikan. Kalau listrik itu identik dengan apa? Setrum ya, nyetrum. Ada beberapa siswa yang takut dengan listrik. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Tapi ibu ingin tahu, tolong jawab pertanyaan-pertanyaan di sini ya. Ini pertanyaan awal, tidak ada hubungannya dengan nilai. Ibu hanya ingin tahu data awal saja dari kelas ini seperti apa ya. Siapkan kertas lembarnya. Tidak perlu nanti tanya-tanya teman ya, karena latar belakang kalian beda-beda. Ini harus dijawab jujur. Kalian tinggal nulis aja di sini asesmen diagnostik, gitu aja. Tok, tulis. Ya. Tulis nama. Tulis nama kelas. Tulis nama kelas, terus kalian tulis di sini asesmen diagnostik. Di asesmen diagnostik ini ada 5 soal. Kalian jawab sejujurnya sesuai dengan kondisi kalian. Ya, cukup jawab, tidak usah pertanyaannya ditulis ya. Cukup jawabnya pernah atau tidak ya. Terbaca di belakang? Baca ya. Yang nomor 1, apakah Anda pernah punya trauma terhadap kelistrikan? Temannya, jangan malu-malu. Oh, saya mah teman saya pernah, sedangkan saya tidak pernah. Tulis saja pernah, nggak begitu. Ya, konsepnya nggak begitu. Kalian jawab sejujurnya, karena nanti ini akan menentukan bagaimana pembelajaran kalian selanjutnya di pelajaran PKKR. Tulis. Ada 3 pilihan. Ada auditory, ada visual, ada praktek. Jangan nyontek ke teman, awas. Tentang nyontek. Sesuai dengan jujur, sesuai dengan kepribadian sendiri-sendiri. Oh iya Bu, kalau Ya. pilihannya 2 boleh visual? Boleh. Boleh. Tiga-tiganya boleh. Boleh, tiga-tiganya. Bu, saya mah dengan mendengarkan boleh, dengan visual boleh, dengan praktik langsung hayu misalnya ya. Tiga-tiganya boleh. Tapi minimal harus ada satu yang dijawab. Sudah semua? Sudah? Oke. Kalau sudah dari belakang tolong kumpulkan ke depan ke sini, nanti ujungnya di depan sini. Tidak bergerak badannya, maksudnya tidak berdiri. Langsung begini aja. Dari belakang. Bu akan memeriksa dulu sebentar ya, yang untuk yang ini, karena ini harus menentukan kalian takut atau tidak terhadap kelistrikan ya. Yang asesmen 1 ini jawab tidak punya, ini juga tidak pernah, ini tidak, ini tidak. Semuanya di sini Ibu yang asesmen diagnosis dulu ya. Ada 1 orang yang pernah trauma dengan kelistrikan. Nah, ini akan punten ya, bukan Ibu membedakan, tapi Ibu akan memisahkan, karena takutnya nanti ketika kalian belajar kelistrikan dengan Ibu, trauma itu muncul, jadinya malah kalian tidak aman, tidak safety. Kalian merasa gugup dan akhirnya walaupun bisa ya karena trauma, jadi mendapatkan nilai yang jelek. Nah, ini tidak boleh seperti itu ya. Nah, ini Dimas Muhammad apa namanya? Ezar. Mana Dimas? Ah, Dimas. Dimas, kamu pernah trauma apa? Benerin bola. Di rumah? Terus tangannya dipaksa, Jadi kesetrum. Sampai sekarang takut. Berarti kamu siap belajar. Takut sama bolam. Bolam yang di bawah juga takut gitu. buat pasang bola. Terus nanti kan dengan Ibu ada pembelajaran untuk menghidupkan lampu-lampu, itu bohlam bentuknya. Kamu takut nggak? Menyambungkan kelistrikan ke baterai gitu, takut nggak? Benar? Yakin? Yakin? Soalnya begini ya, Ibu sampaikan ke kalian, ada
siswa ibu anaknya pintar, ya. Secara pengetahuan dia sangat pintar aja, rajin dan lain sebagainya ya. Tapi ketika praktek, ibu lupa bertanya sama dia kalau dia itu memang penakut, tangannya itu selalu basah. Nah itu memaksakan diri, Bu saya pengen bisa, memaksakan diri dan akhirnya dia gugup dan terjadilah kecelakaan. Nah ibu nggak mau seperti itu ya. Dimas aman, yakin ya? Oke, berarti ini tidak perlu dipisahkan. Oke, selanjutnya yang nanti ini yang profil belajar semuanya rata-rata praktek ya. Ada yang visual juga, visual dan langsung praktek, visual. Raisa, apa belajarnya kamu senang praktek dan visual. Jadi kalau ibu memberikan tugas secara audio, kamu tidak suka ya? Kurang suka, kenapa? Kayak suka udah masuk terus keluar lagi. Kayak sudah masuk tapi keluar lagi. Selanjutnya kita masuk ke materi. Oke, materi pertama adalah dari kurikulum Merdeka yang ibu peroleh, capaian pembelajaran untuk pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan ini adalah pemeliharaan dan perbaikan baterai. Ya. Nah, dari berapa ini sekarang? 30 berapa? 33 siswa ini. Coba ibu tanya sekarang. Siapa yang belum tahu bentuknya baterai mobil? Tuh. Tahu semua ya? Nah, bentuknya baterai motor? Tahu. Bedanya baterai motor dengan baterai mobil? Cung. Ngacung. Siapa yang mau ngacung? Masa bersuara semua? Ibu nggak tahu jawabannya siapa. Bedanya apa baterai mobil dengan baterai motor? Ayo sebutkan aja yang kamu tahu aja ya. Ayo kamu tadi ngomong apa? Ukuran sama Ukuran apanya? Oke, dimensinya yang berbeda. Satu, yang kedua tegangannya, betul nggak? Tegangan. Oke, ibu keep dulu ya tegangan, nanti ibu jelaskan. Nah selanjutnya ibu tanya lagi. Siapa yang tahu kenapa listrik pada kendaraan atau kelistrikan, misalnya lampu-lampu, AC, aksesoris, audio video di dalam kendaraan itu bisa menyala atau bisa hidup? Karena ada arus dari aki dulu. Yang paling belakang. Kenapa? Karena ada arus dari aki, Bu. Karena ada arus dari baterai. Jangan bilang aki ya sekarang ya, aki mah di rumah aja. Nenden, kenapa Nenden? Kenapa lampu-lampu bisa hidup? Dari baterai ya, bukan aki ya. Terus sebagai sumber energi listrik pada kendaraan. Yang ibu bawa ini di sini contohnya baterai apa? Baterai mobil ya. Baterai mobil juga ya, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil lagi, di sini ada. Ya, apalagi sekarang baterai-baterai kering itu lebih banyak yang kecil-kecil. Oke. Terus pertanyaan berikutnya. Kalian pernah nggak lihat orang di jalan mobilnya mogok ya karena nggak bisa di starter? Ya, pernah itu ya. Menurut kalian kalau tidak bisa di starter itu ada berapa kemungkinan di komponen kendaraannya yang rusak? Tahu nggak? Pernah lihat orang mogok karena tidak bisa di starter? Ketika di starter tumiwiu gitu ya, nggak bisa nyala-nyala. Nah, menurut kalian itu apanya yang rusak? Ayo. Satu, baterainya drop. Terus berikutnya sikringnya dari kontaknya nggak masuk, terus putus. Terus starternya yang bermasalah. Jadi ada beberapa kemungkinan ya. Jadi nanti di situ berarti bisa kemungkinannya sumber arus yang masuk ke starternya belum masuk atau starternya sendiri yang bermasalah ya. Terus berikutnya, kalian pernah memeriksa baterai ini? Pernah, di kelas 10 pernah ya. Jadi nanti walaupun pelajaran di DK ya, dasar kejuruan, itu ibu lihat baru dasar-dasar sekali ya. Nah, nanti ibu akan jelaskan lagi. Yang kalian ukur di sana apa saja? Tegangan, arus dan arus diukur juga, arus. Hambatan diukur juga? Ah, kamu mengarang. Apa coba?
Yang diukur apa yang diukur? Ah, betul. Cairan elektrolit dan tegangannya. Masih ingat nggak alat ukurnya apa yang dipakai? Nah, avometer. Dan pada saat DK, pelajaran DK, kalian hanya diperkenalkan alat ukur yang ini ya, yang dasar sekali. Ini namanya apa? Hidrometer atau hidrotracer. Bisa kalian menggunakannya? Bisa. Berarti ibu tidak perlu mengajar lagi. Jung yang belum tahu TO berapa? TO 1. TO 1 baru lihat ini. TO 1 dan TO 2. Nah, TO 3 mana Cung, berapa orang? Sudah pernah belajar ini? Oke, nanti yang sudah pernah belajar, ajarkan temannya ya. Oke, yang ini sekarang sudah tahu semua. Apa namanya? Ada yang bilang avometer, ada yang bilang voltmeter, ini sama. Bagaimana menggunakannya bisa? Untuk mengukur apa ini? Bisa kalian menggunakannya? Bisa kalian menggunakannya? Avometer ini AVO. AVO itu apa? AVO itu singkatan dari apa? Nah, AVO itu singkatan ya, ampere, volt, dan ohm. Ohm itu ohm. Ampere berarti satuan dari arus. Berarti ini bisa mengukur arus. Volt arti itu dari voltage untuk mengukur tegangan. Yang satu lagi ohm, mengukur lambatan atau tahanan. Terus sekarang kita lanjut ke materi intinya. Oke, siap ya? Semua nanti gini, belajar dengan ibu begini ya. Jadi kalian yang pertama, kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan kelas yang pertama adalah kalian boleh membawa HP di sini, tapi dengan catatan ketika ibu bicara, ibu mengajar, tolong di-off-kan dulu atau di-silent-kan dulu HP-nya. Tidak ada di depan meja. Ya, karena kalau di depan meja kalian akan larak-lirik HP, karena notif itu akan selalu ada. Kamu notifnya tiayang ya, atau tisin enggelis pasti kamu langsung curing hak ya. Nah itu tolong di HP-nya disumbutin lah ya. Kecuali nanti ibu menyampaikan tolong cari materi ini di link ini, silahkan buka. Nah, boleh ya begitu. Terus berikutnya adalah ibu akan memberikan toleransi. Kalau misalnya di sini ini kan jam pertama ya, kalian di sana upacara dulu ya. Terus datang ke sini jauh dari sana ke sini. Ibu toleransi boleh sampai 7:30 kalian masuk ke sini. Ya, jam 7:15 biasanya dari sana jalan terus ke sini. 7:30, 7:30 tank kita siap belajar. Tidak ada lagi istilah Bu mau sarapan dulu, Bu mau ke kantin dulu dan sebagainya. Siap? Sepakat? Sepakat. Itu yang kedua ya. Mohon nanti diingat, namun misalnya ada yang melanggar itu, ibu tegur, kalian harus terima ya. Kalau misalnya 7:45 baru masuk, tapi seperti Nenden kan agak kesiangan, tapi ada temannya sudah Bu, Nenden izin dulu apa ya, boleh seperti itu ya. Kalau ada ini capaian pembelajaran yang ada di kurikulum ini seperti ini ya. Pada fase E, peserta didik mampu melakukan perawatan dan perbaikan pada baterai satu ya, jaringan kelistrikan, sistem penerangan dan sistem lampu tanda belok, sistem wiper dan washer, sistem power window dan central lock, electrical mirror, sistem starter, sistem pengisian, sistem pengapian, sistem AC, dan sistem audio video. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Nah, tujuan kan harus ada tujuan ya. Tujuan pembelajaran peserta didik atau kalian ya, mampu melakukan perawatan dan perbaikan baterai sesuai dengan POS. Apa itu POS? Prosedur operasional standar, atau kalau di bahasa Inggris mah SOP. Nah, standar operasional prosedur ya. Jadi sesuai dengan aturan-aturannya, baik aturan secara K3-nya ya, aturan langkah-langkah pekerjaannya, ini harus diikuti. Karena di bengkel mah tidak bisa kamu itu melakukan praktek tanpa SOP yang benar dan mengikuti peraturan keselamatan kerja yang berlaku ya. Jadi keselamatan kerja yang berlaku, lihat lingkungannya sudah benar nggak, rapi nggak, ada yang bisa menyebabkan kecelakaan tidak,
contohnya ini kabel. Kabel kalau berantak di sini sebenarnya aman tidak? Tidak. Kalau ibu kan sini ngelihat ke sini ya. Tapi kalau misalnya kalian keluar semua berat ke sini, itu aman nggak? Ya. Terus nanti di sana lihat bengkelnya. Bengkelnya rapi nggak? Alat-alatnya ada tidak? Rapi tidak? Pabalatak tidak? Ya. Bersih tidak? Nah, kalian harus periksa dulu itu. Sekarang, sebelum ke sini, ibu akan tanya dulu. Yang kalian tahu dari baterai ini, dari jenis baterai ini, ada berapa macam? Dua. Apa saja? Nenen, perempuan ini, perempuan satu-satunya. Nenen tahu baterai, Nen? Nggak tahu. Nenen pernah apa namanya? Pernah memeriksa baterai enggak? Enggak pernah. Waktu belajar aja. Oh. Nenen tahu jenis baterai ada berapa? Nggak tahu? Nggak tahu. Nenen bisa naik motor? Bisa sering. Eta saha eta? Kamu si Wira teh ya? Wira, kamu tahu nggak jenis baterai ada berapa? Ada berapa, Wira? Belum tahu. Kamu? Belum tahu. Tapi ada berapa jenis baterai? Hah? Jenisnya baterai itu ada berapa? Jenis baterai ada berapa? David? 2. Non David? Basah dan kering. Basah dan kering ya. Nah, ini sepakat ya, kita basah dan kering. Ya. Alhamdulillah kalian sekarang sudah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan untuk materi pemeliharaan baterai ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11:30, jadi akan Ibu akhiri. Tapi sebelumnya Ibu ingin review dulu apa yang sudah Ibu sampaikan sama kalian ya. Coba Ibu ada beberapa pertanyaan, tolong dijawab. Yang bisa menjawab tolong acungkan tangan ya. Yang pertama, fungsi baterai untuk apa? Cung, siapa yang bisa? Ibu. Oke, apa fungsi baterai? Fungsinya Ya. untuk Sumber energi atau sumber listrik untuk menghidupkan kelistrikan pada kendaraan. untuk menghidupkan kelistrikan pada kendaraan ya. Betul nggak? Betul. Ya, jadi secara umum fungsi baterai adalah sebagai sumber arus listrik untuk kendaraan. Walaupun tadi ada 3 yang lebih lebih spesifik. Pada saat kunci kontak on, pada saat starter, dan pada saat kendaraan hidup. Oke. Yang berikutnya, agar baterai kita itu bisa terawat dan bisa umur pakainya lebih lama lagi, itu harus lakukan perawatan ya. Salah satu melakukan perawatan adalah kita dengan melakukan pengukuran selain secara visual ya. Pada saat pengukuran ada 2 alat ukur yang bisa kita gunakan. Apa saja? Coba sebutkan. Izin Bu. Ya. Yang pertama itu ada hidrometer. Hidrometer. Avometer. Avometer. Betul nggak? Betul. Hidrometer untuk apa? Mengukur cairan elektrolit. Mengukur cairan atau berat jenis cairan elektrolit pada baterai. Yang kedua, avometer. Avometer untuk mengukur tegangan pada baterai. Oke, itu aja ya yang materi hari ini dicukupkan. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas sama kalian. Tolong lihat di link YouTube-nya, nanti Ibu share ya linknya. Yang pertama adalah komponen-komponen pada baterai. Kalian tuliskan di situ fungsi-fungsinya, ya. Tolong nanti dibuatkan, dikumpulkan pada saat pertemuan berikutnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Terima kasih ya, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan KM pimpin doa untuk pulang. Sikap berdoa dalam hati, mulai. Doa dicukupkan. Sikap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nanti minggu depan kita sehat semua ya. Bisa bertemu lagi di pembelajaran PKKR. Amin ya rabbal alamin. Silakan beres-beres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Sofian, PP Angkatan 10, dan di sebelah saya adalah CGP Angkatan 10, Ibu Pipin. Selamat siang. Dan satu lagi rekan saya, Ibu Ai,
ya sebagai rekan sejawat dari Ibu Pipin. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Pipin dan coachingnya Ibu Ai. Mereka telah melakukan observasi kelas dan dimulai dari observasi dan mereka sudah membuat rekaman videonya dan sekarang adalah pasca observasi. Tujuan dari pelaksanaan pasca observasi ini adalah untuk mempraktekkan bagaimana CGP dapat menggali informasi dan juga meningkatkan potensi dari si koci. Baik, kita langsung saja melihat bagaimana CGP melaksanakan coaching. Baik Ibu, silahkan. Terima kasih Pak Ivan. Selamat siang Bu Ai. Siang. Alhamdulillah ya Bu, kita ketemu lagi setelah kemarin kita sudah melaksanakan pra dan observasi ya Bu ya. Kemarin kita melaksanakan observasi di kelas 11 TO TKR 1 ya. Gimana Bu perasaan Ibu pada saat melaksanakan pembelajaran kemarin? Gimana ya? Ya kalau misalnya yang namanya belajar, mengajar itu kan satu kewajiban ya Pak ya. Saya selalu berusaha untuk dibawa senang karena dengan seperti itu nanti membawa aura ke anak juga happy gitu ya. Yang namanya pembelajaran kan harus dengan suasana hati yang senang gitu. Siap, bahagia ya Bu ya, anak-anak juga harus bahagia. Betul. Nah, kira-kira pada saat pembelajaran tersebut hal-hal yang baik yang sudah Ibu lakukan apa? Ya. Hal-hal yang baik yang sudah saya lakukan, yang pertama tentu saja saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan schedule yang saya buat di program semester. Terus saya juga sudah memberikan pemahaman kepada mereka yang mungkin awalnya mereka tidak tahu atau belum tahu, sekarang mungkin mereka lebih mengetahui, khususnya kan saya itu pelajaran produktif ya. Produktif itu bagi mereka mungkin masih banyak yang belum tahunya kebandingan dengan kalau kita bandingkan dengan pembelajaran umum. Pembelajaran umum mungkin dari SD, dari TK, SD, SMP mereka sudah banyak tahu, sedangkan untuk yang produktif di sini banyak yang belum tahunya. Jadi saat saya ada di kelas, saya berusaha untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan yang sekiranya mereka belum tahu di materi tersebut. Gitu. Oh ya, siap, bagus Bu. Kira-kira dari hal-hal yang tadi sudah Ibu lakukan hal baik, ada tidak satu yang perlu Ibu tingkatkan atau ada tidak masalah yang Ibu temui pada saat pembelajaran? Iya. Ada ya, karena di sekolah kita itu membolehkan anak membawa HP ya, dan kita juga tidak bisa lepas dari HP karena HP itu apalagi saya guru produktif selalu di situ membutuhkan HP sebagai media lain untuk mencari bahan pembelajaran. Tapi kalau misalnya kita lengah, mereka malah asik dengan HP dan membuka yang lain gitu ya. Nah di sini mungkin saya sebagai guru harus pandai-pandai ketika anak sudah asik dengan HP-nya tanpa memperhatikan pembelajaran saya membuat aturan. Yang pertama HP boleh membawa HP tapi dibuka ketika saya meminta gitu ya. Di luar itu tidak boleh. Terus jangan membiarkan anak itu menganggur. Artinya begini, ketika kita praktek kan media itu terbatas ya, rasionya untuk bahan praktek dengan anak itu terbatas. Jadi kita sebagai guru harus pandai-pandai membuat variasi tugas. Jadi di sini saya membuat kelompok tidak dengan peserta yang tidak banyak. Awalnya misalnya 6 orang, nah saya perkecil lagi jadi 3 orang. Pengalaman saya kalau misalnya kita membuat 6 orang, jadi ketika yang 3 orang atau 2 orang itu praktek, yang 3 orang itu nganggur. Nah, jadi saya membuat kelompok yang lebih sedikit. Jadi mereka ketika bertiga itu mengerjakan, mereka juga sibuk gitu. Satu itu, yang kedua, yang tadi itu yang tentang HP, saya melarang HP ya. Yang kedua yang untuk solusi biar tidak nganggur, saya membuat variasi tugas yang lebih banyak. Jadi artinya begini. Jadi saya mengelompokkan tugas itu tidak dalam ini membuat pos-pos tugas yang lebih banyak gitulah. Jadi anak itu sibuk dengan
antrian tugas. Ya. Nah, jadi tidak ada mereka waktu. tidak mengganggu nunggu yang itu ini enggak. Jadi misalnya ini anak contohnya baterai ya, yang ini menghitung tegangan, yang ini menghitung berat jenis, yang ini memeriksa kondisi fisik yang dan seterusnya. Sampai mungkin ada 6 tugas yang ada di situ. Jadi anak tidak ada yang menganggur. Nah, ketika 6 kelompok itu semuanya jalan 6 kelompok. Jadi tidak ada lagi mereka menunggu, oh Bu dan nanti itu kelompok saya belum dipanggil, tidak ada. Jadi semua 6 kelompoknya tampil di sana dengan kesibukan masing-masing, begitu. Oh, iya. Terima kasih tadi Ibu sudah mengungkapkan kendala, permasalahan dan juga solusi ya, yang untuk mengatasi dari masalah-masalah yang dihadapi itu. Nah, kira-kira rencana kedepannya Ibu agar pembelajaran itu sesuai dengan yang diharapkan itu bagaimana, Bu? Rencana kedepannya tentu saja saya akan selalu mengevaluasi untuk kebutuhan alat praktek mungkinnya di sini. Kebutuhan alat praktek saya apalagi saya sebagai kepala program, saya akan selalu memenuhi kebutuhan alat praktek atau bahan praktek, bukan untuk diri saya sendiri saja, tetapi untuk guru-guru yang lain, karena saya rasa permasalahan mereka juga sama seperti saya. Ketika alat atau media prakteknya sedikit, itu akan menjadikan anak saling menunggu dan akhirnya mereka sibuk dengan urusan yang lain tanpa fokus ke pembelajaran yang sedang dihadapinya, begitu mungkin. Ya, siap, Bu. Nah, untuk biar rencana Ibu nanti terlaksana, kira-kira Ibu membutuhkan dukungan dari siapa aja? Tentu saja saya perlu dukungan dari teman-teman yang pertama ya, teman-teman guru produktif yang ada di otomotif, yang pertama itu. Yang kedua mungkin saya juga perlu komunikasi dengan bidang sarana, dan ketiga mungkin saya juga akan menyampaikan ini ke kepala sekolah. Itu mungkin. Siap ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu tadi solusi yang Ibu sampaikan dari masalah-masalah Ibu bisa tertangani ya, Bu ya. Kemudian rencana-rencana ke depan yang Ibu inginkan bisa terlaksana dan didukung oleh yang tadi Ibu sampaikan. Terima kasih Ibu untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Iya, terima kasih Pak Ivan. Ya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ibu Pipin sudah melaksanakan coaching ya untuk kegiatan observasi kelas ya. Jadi tadi sudah didapatkan ya, Ibu telah menggali apa yang menjadi permasalahan, yaitu tadi kebutuhan akan alat praktik ya, dan juga saran atau solusi tidak datang dari Ibu tapi dari si coaching ya. Nah, jadi untuk coaching ini memang kita diharapkan dan bukan dijauhkan ya. Jadi jangan sampai kita memberi asumsi, penilaian, juga pengalaman, menceritakan pengalaman kita dan juga memberikan solusi gitu, ya. Itu sudah terlihat ya, sudah nampak ya. Baik, mungkin itu saja ya Ibu. Terima kasih sudah menjadi berkolaborasi dengan Bu Pipin ya. Iya, terima kasih ya untuk PI 5 dan semoga sukses ya Bu Pipin. Amin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.